Kenapa disebut dengan perang sampian? Karena tarian ini adalah memakai sampian. Sampian itu adalah sejenis jaritan daripada janur, bekas-bekas daripada ataupun surudan daripada suatu upacara ataupun suatu sesajen yang disebut dengan dangsil. Bali, Pulau Seribu Pura, merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memikat bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena warisan budaya dan tradisi yang sangat unik. Di balik pesonanya yang memukau, tersimpan sejarah panjang, serta tradisi yang terus hidup dan terjaga di tengah arus perubahan zaman. Bali adalah tanah di mana spiritualitas dan kebudayaan berpadu erat, dan masyarakatnya dengan penuh dedikasi menjaga serta merawat warisan leluhur mereka. Salah satu warisan budaya yang bernilai ini dapat ditemukan di Desa Bedulu. Terletak di Kabupaten Gianyar, Desa Bedulu adalah pusat kebudayaan Bali kuno yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan pulau ini. Di desa ini, peninggalan arkeologis dan tradisi keagamaan berpadu secara harmonis, mencerminkan kebijaksanaan serta kedalaman spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Bedulu memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat menarik. Di antaranya upacara meped dan melasti yang diadakan setiap 2 tahun sekali, serta tradisi unik yaitu siat sampian. Terbentuknya pura ini atau dinamakan Pura Samuan Tiga adalah di abad 10. Sedangkan sebelumnya itu pura ini memang sudah ada, tapi namanya pura ini tidak Pura Samuan Tiga, yaitu Gunung Buah. Kenapa bernama Samuan Tiga? Itu berawal dari masa pemerintahan Raja Udayana dan istrinya Gunopriyo Darmopatmi. Di abad 10 itu ada sekte-sekte yang timbul di Bali. Karena banyaknya sekte-sekte itu, masing-masing sekte akhirnya mempunyai keyakinan tersendiri-sendiri dan mengatakan dirinya adalah dia yang terbaik, yang lainnya itu mungkin nomor 2 atau nomor 3, sehingga sering lantas terjadi cekcok dan juga berakibat perang kecil-kecilan. Nah, ini terbukti adanya sebuah prasasti yang ada di Pura Mengening Tambak Siring mengatakan wus benyah ikang arjo itu. Kenapa arjo itu dikatakan benyah? Yaitu sebab katanya di dalam peperangan itu yang kalah atributnya mereka itu dihancurkan oleh yang lain. Akhirnya situasi itu ada yang juga mengetuk hatinya raja yang berstana waktu itu. Beliau tidak berkehendak dengan keadaan yang begitu, berupaya bersama patih-patihnya beliau, lalu ditentukanlah akan mendamaikan masalah ini dengan jalan mencari seorang purohito yang ada di Jawa yang sudah dikenal, itu yang saya maksud dalam Pukuturan. Kemudian Pukuturan diundang ke Bali. Dan pada akhirnya Pukuturan mengadakan rapat di tempat ini. Rapat itulah dikatakan di Bali terkenal dengan nama Samuo. Rapat itu Samuo, atau mungkin juga yang lebih kerennya disebut Sabo, tapi itu adalah Samuo. Kemudian di dalam Samuo itu, rapat itu berhasil memutuskan beberapa hal, di antara yang lain sekte yang ada tadi ditiadakan atau diganti dengan paham lain, yaitu yang saya maksud adalah paham Trimurti. Kemudian dengan
paham Trimurti itu yang dipuja di sana adalah dewa yang 3, itu sudah ada Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Iswara. Kemudian karena sudah ada dewa yang ditentukan yang dipuja itu Trimurti tadi, maka untuk penghormatannya dibuatlah pura yang kita kenal dengan sekarang yang namanya Pura Kayangan 3, yaitu terdiri dari pusah, desa dan dalem, ya, yang dimana desa tempatnya atau bersetana yang Brahma di sana, pusah yang Wisnu, Iswara atau Siwa di dalam. Kemudian pura itu sudah ada, lalu siapa yang mengurus pura itu, bagaimana lantasan urusannya, implementasinya bagaimana, disepakatilah juga dibuat desa Pekeraman. Kenapa disebut dengan perang sampian? Karena tarian ini adalah memakai sampian. Sampian itu adalah sejenis jaritan daripada janur, bekas-bekas daripada ataupun surudan daripada suatu upacara ataupun suatu sesajen yang disebut dengan dansil. Kata perang sampian itu yang jelas dalam Purana yang ada di Pura Samuan 3 menyatakan ilen-ilen ritat kalawaci antara lain siat sampian, siat pajeng, termasuk sangyang jaran, ngangut bo, ngombak, tunampiong, itulah termasuk ilen-ilen di Pura Samuan 3. Perang sampian ini kalau kami simpulkan tiada lain adalah untuk menghormati kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau di Bali dulu dengan istilahnya ada raja yang sangat angkuh yang disebut dengan Maya Denawa. Itulah yang disebut dengan Nyapo Kadeaku. Sehingga dia melarang masyarakat ataupun penduduk untuk melakukan yadnya ke tempat-tempat suci. Jadi siat sampian itu diadakan di Pura Samuan 3 ini setahun sekali, jelasnya 3 hari setelah karya yang dilakoni oleh parekan Pura Samuan 3. Sedangkan parekan itu adalah orang yang sudah ditentukan karena keinginannya, baktinya dia sendiri menjadi parekan, mungkin karena kaul dulunya, karena apa, dia siap menjadi parekan. Dan di saat 3 hari setelah odalan yaitu Betara Budal, di sanalah diadakan perang sampian itu yang kemudian yang melakoni itu adalah parekan itu sendiri. Kebetulan jumlah parekan sekarang sudah 400-an. Prosesi daripada perang sampian ini didahului oleh yang dinamakan permas. Dia melakukan purodaksina sebanyak masing-masing tarian 3 kali, mengelilingilah pelinggih-pelinggih di sini. Dan tarian ini dilakukan yang disebut dengan prasabuya ataupun bertentangan dengan jarum jam. Perjalanan itu pertama permas itu dinamakan ngasap. Berputar 3 kali mengelilingi pelinggih. Yang kedua namanya ngidar buana. 3 kali juga diikuti oleh pemangku, diikuti oleh juga sekekidung yang melakukan ngidar buana. Yang ketiga disebut dengan meguak-guakan. Meguak-guakan ini dipecah. Pertama disebut dengan ngelus gelung ataupun dia ngober sehingga sentengnya dipakai untuk ngober. Setelah 3 kali dilanjutkan dengan ngancut namanya. Antara satu permas dengan permas yang lainnya saling memegang senteng itu yang dipakai untuk ngayah menari. Setelah selesai meguak-guakan, barulah dilanjutkan bersama-sama oleh parekan. Parekan ini berkumpul di tempat pekalayangan ataupun di Bakan Manggis. Mulailah menyambung tarian daripada permas itu yang disebut dengan ngombak. Itu rangkaian daripada pengleburan. Pengleburan dia akan melakoni perang, itulah
arenanya atau areal itu disucikan dengan pemangku tadinya ngetis sang toyo berkeliling 3 kali, mau dengan warga sari, dupo lain sebagainya itu diikuti sudah dengan itu nampiong ngombak itu ya sesuai dengan namanya menirukan gerak ombak itu sendiri. Kenapa juga ombak dimaksudkan pengleburan? Karena dalam cerita kan gitu. Dulu ada raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh apa-apa, dibunuh dengan senjata macam apapun, dia tidak mati. Tapi akhirnya dia bisa mati karena buih ombak gitu. Ya itulah makanya disebut juga ngombak itu penyucian areal. Ombak itu dia saling berpegangan tangan satu yang lain, seolah-olah jalannya seperti gelombang di laut, seperti ombak, lagi naik lagi turun, dan mengenai semua pelinggih yang ada di wilayah Pura Samantigo ataupun di lingkungan Pengaruman Agung yang terletak di sini di Madio Mandala. Sebanyak 3 putaran. Setelah 3 putaran, para parekan ini dia mulai masuk ke areal persembayangan pertama adalah di Pelinggih Pekaleyangan ataupun di Butan Manggis, tetapi Permas ini melanjutkan dengan perang sampian yang dilakukan 1 kali putaran. Setelah Permas selesai melakukan perang sampian ini, dilanjutkan oleh parekan, dia pertama mengaturkan bakti di Pelinggih Kaleyangan. Setelah mendapat percikan tirta, dia lari ke Pelinggih Ratu Agung Sakti namanya. Dia bersembayang, setelah dipercik tirta, lagi dia pergi bersembayang di Pelinggih, di ajeng Pelinggih Ratu Agung Panji. Dan yang ketiga, barulah di ajeng Pengaruman. Setelah ini selesai percikan tirta, mulailah parekan ini mengelilingi halaman Madio Mandala ini sebanyak 3 kali. Di perhitungan ketiga, parekan ini baru mulai mengambil sampian. Setelah dia membawa sampian berputar 3 kali, barulah dimulai dengan yang dinamakan perang sampian. Perang sampian ini, sampian dangsil itulah yang diletakkan di areal di Pelinggih Ratu Agung Sakti dan di areal ajang Pengaruman ataupun di Madio Mandala. Yang istilahnya disebut dengan Dur Klod Beten Kajo. Itu kenapa begitu kan gitu? Ini biasanya itu ditentukan karena larinya dia. Yang lebih kuat larinya pasti dia akan menempati Bedur, Dur Klod. Yang lamatan larinya pasti tempatnya di sini. Karena perang itu ya darah yang bedoran yang betean, yang bedoran melempar dari atas, yang betean melempar ke atas. Yang dan akhirnya diistilahkan yang betean itu kalah, makanya yang doran tuh nyerbu ke tempat ini di ajang Pesamuan Agung. Di sanalah terjadi perang yang hebat gitu ya anunya. Karena kalau perang dari atas dan dari yang bawah itu masih berjarak kan. Nah, setelah disitulah kita diatur istilahnya bergumul situ perang. Maka parekan inilah terbagi yang sebanyak parekan sekarang 414 orang. Dia membagi diri, ada yang ada di tempat yang tinggi ataupun Dur Klod, ada yang di tempat rendah yang dinamakan Ben Kajo. Dia saling lempar sampian. Setelah beberapa menit
Akhirnya bersama-sama dia melakukan saling pukul dengan sampean di ajang pengaruman. Setelah beberapa menitnya ada komando untuk berhenti, sudah dihitung oleh suatu prajuru namanya ataupun pengurus. Parakan itu sudah selesai melakukan tarian perang sampeannya, dia mulailah untuk meresek ataupun membersih ke beji. Setelah beliau selesai membersih, masih ada peranan parakan lagi, yaitu melakukan perang tombak sebanyak 3 tahapan yang terletak juga di muka ataupun di ajang pengaruman agung. Itu namanya pelengkungan. Kata pelengkungan itu adalah istilahnya perang tanding. Pelengkungan yang dipakai itu pakai tombak, yang dulu didahului dengan memakai pajang atau payung itu dah. Pajang menari dia sedikit lalu dia mulai berperang, itu namanya pelengkungan, itu rangkaian daripada tari tadi. Ya begitu. Pelengkungan istilahnya yang namanya pelengkung itu perang tanding. Seperti umpamanya contoh pasung geriges pelengkungan dengan dedela nata gitu. Pelengkungan itu perang tanding yang katanya juga bila perlu kancutnya disambung biar tidak ada yang bisa lari. Oh gitu, matilah sekalian di sana. Gitu. Diangkat di dalam seni itu juga dalam perang sampean gitu. Setelah selesai itu barulah para parakan ini berperan untuk ikut membantu para pemangku untuk istilah Balinya disebut dengan nedunan protimo yang melinggih di pengaruman agung, yang pada saat hari H-nya beliau bersetana ataupun melinggih di pengaruman agung. Pada +3 sehingga yang disebut dengan Ratu Mance itu ataupun ratu dari Kahyangan 3 yang lain, beliau akan kembali ke poyogannya. Demikianlah perputaran dari pada parakan ini, dan parakan ini terus berperan dari mulai nyambut karya ataupun mulai pekerjaan upacara odalan sampai selesai yang disebut dengan upacara melis. Dan kami harapkan kepada generasi-generasi muda, mari ikut melestarikan perang sampean ini. Harapan kami ke depan, ya, supaya generasi muda yang kurang pengetahuan tentang ini, janganlah mengatakan sekedar mencari keringat, itu tidak benar. Mari kita lestarikan, mari kita ajarkan. Karena di Bedulu ini mempunyai tarian yang tidak ada menyamai dan tidak kalah pentingnya dengan memperingati kemenangan Dharma dan Adharma. Yang tetap saja mengharapkan agar semua tradisi, kearifan lokal, kebudayaan yang ada di Bedulu yang sifatnya adiluhung sangat jelas di dalam sastra Kutaro Menawar Dharma Sastra, jelas apa-apa yang sudah kamu lakukan dari dulu yang tidak pernah menjadikan kerusakan, yang tidak pernah membuat jelek, yang justru itu merupakan kebudayaan begitu, itu harus dilanjutkan, tidak boleh ditiadakan. Jadi saya berpesan pada generasi saya di Bedulu pada umumnya, lanjutkanlah tradisi ini, sebab ini peninggalan orang tua kita yang kita tidak tahu, mungkin saja bersamaan dengan adanya Puro Samuan 3 itu, tradisi itu memang sudah ada. Gitu. Kita tahu bernama Puro Samuan 3 itu abad 10, bayangkan berapa tahun sudah itu. Kan sudah 1000 sekian tahun
itu masih orang tua-tua kita melestarikan. Sebab itu juga merupakan identitas dari pura itu. Inilah identitasnya. Kita mengatakan pura ini kuno, desa ini kuno, apa kekunaan yang ada. Nah inilah merupakan kekunaan di Pura Samuan Tigo ini.